Baik, semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, aku mau bikin video tutorial menggunakan aplikasi Crystal Ball untuk simulasi Monte Carlo. Nah, pada video ini aku pakai case di bidang keilmuan ketenaga listrikan, di mana di bidang ketenaga listrikan tersebut ada yang namanya perencanaan kelistrikan. Dan di perencanaan kelistrikan tersebut, salah satunya adalah memprediksi atau memproyeksikan satu demand di suatu wilayah. Nah, itu gunanya agar kita dapat merencanakan kapasitas pembangkit yang dipasang di suatu wilayah tersebut. Nah, jadi simulasi Monte Carlo itu untuk apa sih? Jadi simulasi Monte Carlo itu digunakan untuk jadi konsepnya gini deh. Simulasi Monte Carlo itu adalah simulasi yang menggunakan angka peubah acak sehingga value atau nilai yang tunggal hasil proyeksi tersebut menjadi sebuah range. Nah, maka dari itu, setelah menjadi range itu akan memberikan kita tingkat kepercayaan, di mana di teori probabilitas, coba kita cari ya, tingkat kepercayaan itu, kita cari MAPE. Nah, MAPE itu persentase kesalahan rata-rata secara mutlak. Jadi, tingkat kepercayaan itu kebalikan dari MAPE ini. Jadi, coba kita lihat. Nah, ini. Jika MAPE-nya 10%, berarti tingkat kepercayaannya 90%. Jadi, paham kan, teman-teman, maksudnya gimana? Nah, jadi dengan simulasi Monte Carlo ini, kita tahu tingkat kepercayaan dari hasil proyeksi kita tadi itu berapa persen gitu. Dan untuk error yang kurang dari 10% atau tingkat kepercayaan yang di atas 90% atau sama dengan 90%, itu kemampuan model ramalan sangat baik. Nah, jika tingkat kepercayaannya kurang dari 90% dan seterusnya, maka bisa dilihat dari tabel ini. Jadi, kita lanjut ke tutorial. Menggunakan tools Crystal Ball untuk simulasi Monte Carlo. Nah, pertama-tama kita harus download dulu ya Crystal Ball-nya. Dan jangan lupa Crystal Ball ini hanya bisa digunakan untuk Microsoft Office 2013. Nah, jadi Crystal Ball ini, kalau kalian tahu Mendeley itu kan add-ons-nya di Microsoft Word. Nah, kalau Crystal Ball ini add-ons di Excel. Nah, untuk Excel yang dipakai itu hanya 2013 ke bawah. Nah, pertama kita buka Crystal Ball-nya dulu dan otomatis Excel-nya juga kebuka. Dan ini Excel 2013 ya. Lalu open workbook. Nah, yang tadi saya katakan, misalnya case-nya itu adalah bidang keilmuan ketenaga listrikan. Nah, di sini saya pakai yang MOA. Kalau MOA ini, for your information, itu berada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, kita enable editing. Nah, di sini ada add-ons Crystal Ball atau extend dari Excel itu Crystal Ball. Nah, di sini di sebelah kiri yang ini kita dapatkan dari pengolahan data saya
penelitian saya ini didapatkan hasil proyeksi data-datanya seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, jadi codingnya saya hilangkan dulu. Sorry. Nah, di sini ada 240-an data. Nah, 240 data. Jadi ini tuh sebenarnya proyeksi di tahun 2022 di Pulau Moa. Ini di tahun 2023 dan seterusnya sampai di tahun 2261. Selama. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat di sini kan proyeksi hanya bernilai tunggal atau single number. Dan di sini probabilitasnya sangat kecil. Tingkat kepercayaannya sangat kecil. Kenapa? Karena proyeksi itu sekali lagi bukan hal yang pasti. Proyeksi itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi kemungkinannya itu banyak. Dan mungkin bisa tidak terjadi. Dan mungkin juga terjadi. Nah, kalau misalnya kita cuman memproyeksi satu angka seperti ini, kita tidak tahu tingkat kepercayaannya itu berapa. Misal kita memproyeksi 2024 misal, cuma 1,79. Tapi bisa aja nanti di sini hasil nyatanya 2. Jadi secara langsung ini langsung salah dong. Nah, inilah gunanya simulasi Monte Carlo. Di bidang ilmu ketenagalistrikan ini, khususnya di forecasting demand, simulasi Monte Carlo ini sangat berguna. Baik, kita lanjut saja. Pertama, itu adalah menentukan tipe distribusi. Nah, menentukan tipe distribusi ini, kita blok semua datanya. Setelah itu, define assumption. Lalu fit distribution to data. Lalu klik range. Nah, di range ini, kita blok lagi semua data. Lalu oke. Nah, untuk distribution to fit ini, kalian bisa pakai continuous atau all discrete. Jadi fit distribusi ini digunakan untuk mengetahui data kita termasuk distribusi apa tipenya. Lalu untuk rank by goodness itu pakai auto select. Agak kalau misalnya mau klik antara 3 ini, kalian juga harus belajar tentang ketiga metode ini agar tidak salah pilih gitu. Nanti itu mempengaruhi hasil proyeksinya. Lalu setelah itu kita okekan saja. Jadi kita pakai auto select biar aman. Nah, lalu okekan saja tadi. Nah, didapatkan datanya itu discrete uniform. Yang paling mendekati adalah discrete uniform. Nah, lalu itu cancel. Ini juga cancel. Nah, setelah dapat, sorry, ini saya delete aja. Ini juga di delete.
Nah, setelah tadi dapat distribusi dari data-data ini adalah discrete uniform, maka dari itu dilanjutkan dengan define asumsi lagi, lalu dicari distribusi tadi adalah discrete uniform. Kita klik ini. Oh ya, sebelumnya mau saya informasikan bahwa data untuk mengetahui distribusi dari data kita itu datanya tidak boleh kurang dari 15. Tidak boleh kurang dari 15 data. Nah, misal ini sekarang cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, cuma 11 data. Itu kurang dari 15 data. Misal kita asumsi, kita cari tipe distribusi datanya itu. Misal cuma 11 data. Nah, kita okekan saja. Nah, di sini tidak bisa. Jadi, jika pengen tahu distribusi datanya itu tipe apa, itu harus punya data lebih dari 15 atau lebih. Seperti itu. Oke, kita cancelkan saja karena data kita banyak, jadi aman. Lalu pertama, kita pengennya memproyeksi berapa tahun ke depan. Misal kita memproyeksi sampai 2033 misal. Nah, ini permisalan ya, tapi kalau kalian pengen proyeksi semuanya boleh sih. Takutnya kelamaan kalau di video ini. Jadi ini sebagai contoh saja. Pertama, blok durasi atau periode yang ingin kalian proyeksi, lalu pilih distribusi tadi, itu discrete uniform. Nah, setelah itu namanya biarkan saja B2, lalu kita oke kan, ini enter sama saja, lalu kita oke kan. Oke kan semuanya sampai di sebelah kiri kalian yang di blok semuanya berwarna hijau. Nah, setelah itu sekarang kita bikin suatu formula seperti ini. Nah, lalu jadi samakan saja seperti yang di sampingnya. Tapi nggak boleh di copy, harus dibikin formula. Jadi ada sama dengannya kayak gitu. Nah, setelah itu sekarang di forecast. Klik define forecast. Lalu untuk name-nya ini diganti biar tidak bingung, itu pakai nama tahun aja. Kalau unit boleh diisi, boleh enggak. Kalian boleh bikin kayak unitnya tahun gitu, boleh. Tapi kalau di contoh ini, pada video ini saya kosongkan saja. Ini 2022. 2023, jadi mulai dari atas 24, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033. Oke. Nah, setelah itu ini udah di define forecast. Lalu di sini untuk trialsnya itu sesuai standar
biarkan saja 1000, lalu klik start. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil dari tahun-tahunnya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada tahun-tahunnya. Nah, untuk ini kan kayak satu-satu gitu ya. Jadi biar lebih enak dilihat, kita bisa pakai ini, view charts. Klik view charts, terus klik trend chart. Nah, untuk pada video ini, karena untuk forecast demand itu sebaiknya pakai trend chart. Jadi klik ini, lalu open. Nah, di sini kalau masih kosong, itu klik trend, lalu choose forecast. Nah, klik ini, lalu oke. Nah, didapatkanlah forecastingnya seperti ini. Jadi nilainya itu setiap tahun berupa range. Nah, jadi karena kuning, ini probabilitasnya 50% ya. Nah, kalau dari 5P ini sendiri, 50% adalah kemampuan model peramalan yang layak. Tapi sebenarnya 50% itu adalah bukan. 50% itu peramalan yang layak mendekati buruk. Nah, mungkin kalian bisa ulangi, tapi coba dengan data yang sesuai kalian forecast. Jadi datanya itu nggak semuanya gitu. Nah, misal coba ini di clear. Sorry. Misal diambil itu adalah ini 19 data. Nah, sekarang coba karena datanya di atas tuh buruk ya, kayak distribusi itu, coba kita sekarang proyeksi dari 2035 sampai 2050 saja. Nah, misal ini kita cari distribusinya apa. Biarin discrete, lalu auto select, lalu continue.
kita ulang ya. Nah, ini baru yang benar. Jadi distribusi yang benar itu adalah beta. Jadi kalau kalian punya kasus kayak tadi, mending kalian ulangi lagi distribusinya sampai dapat tipe distribusi yang direkomendasikan berwarna hijau seperti ini. Lalu kalian accept, enter, oke. Jadi tadi adalah beta distribution. Nah, sekarang kita ulang. Misal dari 2035 sampai 2050. Kita define asumsi, lalu tadi karena beta distribusi, lalu kita klik beta. Untuk minimum, maksimum, dan alfa betanya kita biarkan saja. Kita oke, sampai di kiri semuanya hijau. Nah, setelah itu seperti tadi, ini bikin formula untuk define forecast-nya. Define forecast dan bikin namanya sesuai tahun 2035. Oke. 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050. Nah, setelah define forecast, threshold-nya tetap 1000, lalu kita klik start. Tunggu beberapa saat sampai runningnya selesai. Nah, lalu didapatkanlah proyeksi seperti ini. Nah, untuk trend chart-nya ini kita, karena ini tadi masih terpakai, kita hilangkan saja. Yang tadi kita gunakan dari 2035 sampai 2050, kita centang semuanya. Yang sebelumnya itu kita kosongkan saja. Nah, didapatkan hasil trend chart yang seperti ini. Jadi sesuai teori proyeksi, itu pitanya semakin jauh dari tahun kita sekarang, maka lebar pitanya akan semakin lebar. Itu kenapa? Karena kemungkinan yang terjadi semakin banyak. Jadi untuk tingkat kepercayaannya, kita bisa lihat pada warna ini. Nah, yang tengah, jika range angkanya cuma segini, itu tingkat kepercayaannya cuma 10%. Karena kita lihat tadi, untuk MAPI sendiri yaitu kurang dari 10%. Jadi, atau sama dengan 10%. Jadi,
tingkat kepercayaan yang sangat baik itu adalah 90% atau lebih. Jadi kita pakai yang warna biru saja. Jadi range-nya dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Nah, kalau misalnya melihat di sini, memang di sini ada angkanya, tapi kita tidak bisa melihat secara detail bagaimana angkanya. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah tabel. Nah, kita harus bikin tabel. Misal di sini. Jadi kita bikin di sini tahun. Di sini min, max, dan median atau rata-ratanya. Nah, kita di sini jadi pakainya yang ini ya, 2035 sampai 2050. Lalu karena di sini yang dimulai adalah dari tahun yang terbesar, jadi kita mulai dari bawah saja, dibikin di sininya. Caranya adalah di sini kan tingkat kepastian atau kepercayaannya itu 100%. Kita bikin 90% saja. Nah, dapatkanlah 6,11 sampai 6,97. Itu 6,11 sampai 6,97. Ini 6,11 sampai 6,97. Nah, mediannya ini dari mana? Mediannya ini kita bisa lihat dari view, lalu klik statistik, dan di sini terdapat median itu 6,51. Biasanya mediannya itu mendekati hasil proyeksi yang tadi. Makanya selain min max itu dipakai median atau rata-ratanya. Oh sorry, ini 2050. Lalu hapus saja, dilanjutkan ke 2049. Ini bikin 90% lagi. 591 dan 674. 5,91 dan 6,74. View statistik median 6,29. 2048 juga. Ini hapus 2049 lalu 2048 terus 60%, 5,70 sampai 6,50. 5,70 sampai 6,50. Dan mediannya adalah 6,08. Ini saja. Nah, dan dilakukan sampai tahun terakhir 2035. Jadi dengan simulasi Monte Carlo ini kita dapat tahu bahwa ini range-nya segini, dari min ke max ini segini, memiliki tingkat kepercayaan yang yaitu memiliki tingkat kepercayaan yaitu 90%. Sorry. Memiliki tingkat kepercayaan yaitu 90%. Di mana tingkat kepercayaan ini merupakan kemampuan model peramalan yang sangat baik. Sehingga hasil proyeksi teman-teman sekalian dapat dipercaya oleh perencana kelistrikan, khususnya pada case ini. Jadi ini sebagai contoh, nanti tinggal dilanjutkan saja. Baik, demikian video tutorial simulasi Monte Carlo menggunakan tools Crystal Ball dengan case bidang ilmu ketenagaan listrikan, yaitu perencanaan
demand di suatu wilayah untuk menentukan kapasitas pembangkit. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar atau bisa email ke email saya okaindrawijaya@gmail.com. Demikian video dari saya, terima kasih.